Oke, selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas soal UAS ganjil 2223 apa 222 2324 ya. Aku kurang tahu di file pendik itu namanya 2324. Tapi di dalam filenya itu namanya tahunnya itu 2223 ganjil. Intinya kita akan membahas soal dryer, dimana diketahui bahwa padatan basah masuk 1000 kg per jam, kandungan air 40%, dan diharapkan keluar dryer dengan kandungan air 10%, basis basah. Dari tes laboratorium, pada kondisi operasi yang mirip dengan rata dryer yang akan digunakan, kandungan air kritis padatan itu 8%, kesetimbangannya 2%, dan sebagai pengering akan digunakan udara 30 derajat Celcius dan relatif humidity 70% yang dipanaskan terlebih dahulu sebelum masuk dryer sehingga suhunya menjadi 80 derajat Celcius. Oke, jadi seperti itu. Dulu skemanya biar kita nggak bingung. Skema. Sini itu ada udara masuk ya, karena tadi kan udaranya itu suhunya cuma 30 derajat Celcius. R hanya 70%, sehingga dia masuk heater terlebih dahulu. Dan TG satunya itu 80 derajat Celcius. Dan dia masuk dryer. Dia masuk dryer, dan dia keluar TG2Y2, kita nggak tahu seberapa. Kemudian karena alirannya co-current, jadi bukan counter current, tergambar searah. Massa basis basahnya itu 1000 kg per jam. Massa basis keringnya itu kita tidak tahu, belum. Tapi kadar yang diharapkan itu keluarnya X-nya itu 10% basis basah. Ya, we have to note that kalau kita mau ngitung dryer itu kita harus pakai basis kering. Nah, oleh karena itu kita ngitung basisnya dulu, karena semuanya dalam basis basah, kita ubah ke basis kering. Masanya menjadi basis basah, dari basis basah menjadi basis kering. Oke, mengubah basis basah menjadi basis kering. Ya, dengan massa basis basahnya itu kita running dalam 1000 kg per jam, dan kadarnya adalah 40% basis basah. Nah, kita perlu tahu bahwa basis kering itu kan berarti massa air dibagi massa padatan. Padatan kering, sorry. Sedangkan basis basah itu massa air dibagi dengan massa padatannya in total. Padatan plus air. Nah, kalau basis basah
itu kan berlaku X0 ditambah masa bahan keringnya itu sama dengan 1 kadarnya lah ya. Sehingga kalau kita mau nyari MBK-nya itu adalah 1 min X0. Sehingga bisa kita peroleh X0-nya, X0 dalam basis kering itu X0 dalam basis basah per 1 min X0. Ini basah, ini kering. Kok kering? Sorry, X0 ini juga basah ya. Ini juga basis basah. Ini kering. Nah, maka dari itu kita bakal memperoleh X0 0,4 dibagi 1 min 0,4 sekitar 0,67, 2/3 ya. Kemudian untuk X1 nya kan diharapkan 10% basis basah, maka kita 0,1 dibagi, ini bukan X0 ya, X1 2 aja, ini X2 biar nggak bingung. X1 biar beda, X1 ini X2 sehingga 1 min 0,1 maka dia 1/9, 0,11. Kemudian untuk XC nya itu 0,08, X nya kan 8% ya, dibagi 1 min 0,08 kita peroleh 0,09. Kemudian untuk XE itu 2%, kita 0,02 dibagi 1 min 0,02, hasilnya adalah 0,02 juga. Ya mungkin bisa dicek lagi hitungannya. Absolute humidity. Jadi setelah heating, absolute humidity itu enggak berubah kecuali dia ada penambahan moisture atau kadar air. Jadi kita punya di sini itu adalah 0,02. Jadi absolute humidity-nya tetap pada bukan 0,019 itu pada TG1 di mana itu adalah 80 derajat Celcius. Nah, kemudian suhu wet bulb-nya itu kita bisa cari pakai ini. Jadi kita tarik ke atas 80, ya kan? Kemudian kita tarik miring sampai sini. Kemudian kita tarik ke bawah sampai ke humidity 100 ya. Itu kira-kira sekitar 35 ya. 35 derajat Celcius. Itu suhu wet bulb. TW-nya 35 derajat Celcius. Oke. Jadi sudah seperti itu. Kemudian untuk soal C kita diminta mencari kebutuhan minimum udara pengering. Nah, kebutuhan minimum udara pengering itu ketika Y2 sama dengan YW. Berarti ini pada T wet bulb-nya. Nah, berarti kebutuhan udara pengering minimumnya itu kita bisa dapat dari neraca massa, ya. Kita bisa dapat dari neraca massa. Namun pertama kali kita harus mencari massa basis kering terlebih dahulu karena kita tadi udah memperoleh kadar tiap-tiapnya ya. Di massa basis basah itu massa air ditambah massa basis kering ya. Massa basis kering ditambah massa basis kering dikali kadar air, sehingga massa basis kering itu
sama dengan 1000, massa basis basah dibagi 1 plus X0 nya ya, berarti 1000 dibagi 1 plus 0,67, hasilnya adalah 599 kg per hour. Nah kemudian kita mencari GS min nya, teman-teman bisa turunkan sendiri drain neraca massa. Itu adalah MBK, massa basis kering, dikali X2 min X1 per Y1 min YW. Nah Y2 nya itu YW ya. Jadi kebutuhan minimum itu Y2 sama dengan YW udah aku tulis tadi. Sehingga kita bisa cari di sini YW nya ketika weld bulb nya itu tarik aja dari yang kita temuin tadi, itu sekitar 0,038. YW nya itu sekitar 0,038, sehingga kita kalikan aja 599 kali 0,11 dikurangi 0,67 dibagi 0,019 min 0,038, kita peroleh 17.654 kg per jam. Itu GS min nya. Kemudian bila udara pengering yang digunakan adalah 1,5 kalinya, maka berapa kelembapan udara keluar dryer? Ya, GS nya berarti 1,5 kali GS min. Maka kita masukkan aja itu 26482 kg per jam. Nah, masukkan ke neraca massa. Kalau tadi kita punya GS sama dengan massa basis kering dikali Y2 min X2 min X1 dibagi Y2 min Y1, maka kita akan peroleh 26482 599 0,11 0,67 dibagi 0,019 dikurangi Y1 nya, sehingga Y1 nya kita peroleh 0,032 dengan weld bulb nya tadi itu 35 derajat Celcius ya. Kok Y1 sih, ini Y2 sorry. Dan ini itu Y1 min Y2, ini Y2, ini Y2, sehingga kita peroleh ini weld bulb nya udah, dan ya semuanya sudah. Lalu kita diminta untuk waktu tinggal padatan. Untuk waktu tinggal padatan itu dihitung pada zona constant rate. Sehingga NA sama dengan min L per A dx per dt. Dengan NA itu juga sama dengan KY dikali YW min Y. Nah, A nya itu diketahui A per LS nya adalah 20 meter persegi, sehingga L per A nya itu adalah ini akan sama dengan min 1 per 20 dx per dt. Karena apa? A per LS itu tadi 20, sehingga bisa kita masukkan kita punya KY YW min Y sama dengan min per 20 ya, min 1 per 20 dx per dt. Maka kita harus mencari hubungan X sama Y ya. Sehingga kalau dari neraca massa itu kan GS dikali DY sama dengan
MPK dikali DX, ini minus, yaitu dari 0 sama 1. Teman-teman bisa cari sendiri lah, min GS per MPK dikali DY. Nah, kita masukkan sehingga DT sama dengan min GS per MPK dikali 1/20 dikali 1/KY. Ini dari Y1 sampai Y2, sehingga DY per YW min Y. YW nya tadi kita udah tahu ya, YW itu sama dengan Y2 untuk minimum. Nah, itu min min dan ini juga min ya, ini min 1/20, ini kali ini min ya, maka hasilnya adalah 1/20 dikali 1/150 dikali 26482 dibagi 599, ini 0,019 sampai 0,032 DY per YW nya 0,038 kan, min Y. Ya, hitung pakai kalkulator diperoleh 0,017 jam. That's it. Oke, jadi ini untuk pembahasan soal dryer. Semoga UAS-nya sukses.